Yo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya. Di sini saya Muhammad Yusuf. Akhirnya channel ini sudah mencapai 1000 subscribe ya. Pertama-tama saya mengucapkan kepada kalian terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah nge-subscribe channel ini, nge-like, komen video yang saya upload, serta nge-share video itu. Wah, terima kasih banyak. Tanpa kalian channel ini nggak bakal berkembang, 100% nggak bakal berkembang. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian. Wah, luar biasa. Jujur saja, saya ingin membuat video ini beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, ada beberapa problem yang membuat saya menunda membuat video ini. Yang salah satu problemnya adalah HP yang selalu saya pakai buat record maupun facecam. Ini HP sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah ketinggalan zaman karena HP ini 2016 ya. Udah lama banget HP ini. Padahal kan sering saya pakai buat facecam ataupun record suara. Ya, nggak bisa ini HP. Nggak bisa. Udah ketinggalan zaman. Nggak bisa. Karena HP ini tuh internalnya cuma 10 GB. Sedangkan APK zaman sekarang yang bawaan kayak Google Play Store, Google Play Service itu 3 GB. 3 GB, 2 GB-an lah, 2 sampai 3 GB per satu APK. Alhasil memorinya itu kesedot terus, kesedot. Jadi setiap update kesedot, setiap update kesedot. Nah, setelah memorinya internalnya itu sekitar tersisa 50 MB. Ini HP sering sekali nge-restart sendiri, dan akhirnya setelah 0 MB boot loop. Karena sistemnya itu korup, update ngepaksa update tapi nggak si memorinya itu udah 0 gitu, akhirnya korup, boot loop jadinya. Ini HP sistemnya rusak. Terus kalau seandainya update-nya dinonaktifin, nggak bisa ternyata. Karena APK bawaan Google Play Store sama Google Play Service nggak bisa. Andai kata di service, misalkan kembali lagi, nanti bakal kayak gini lagi, boot loop. Intinya mau tidak mau harus beli lagi. Harus beli HP atau beli kamera ya, seperti itulah. Makanya gacha-gacha atau lainnya gitu ya, video-videonya nggak lagi pakai facecam. Alasannya ya itu HP rusak. Pastinya kalian bertanya, bang, kalau HP-nya rusak kenapa nggak beli baru? Nah kan gitu kan, pastinya kalian berpikir gitu ya, atau bertanya seperti itu. Sebenarnya saya pengen, tapi ada beberapa faktor yang membuat saya harus menunda dulu untuk membeli equipment. Jadi harus di planning dulu. Salah satu faktornya adalah yang pertama, channel saya masih tahap merintis, atau ya masih 1000 lah ya, masih 1000. Jadi perlu, kalau seandainya udah lumayan 50.000 subscriber, mungkin bisa lah beli equipment. Tapi untuk sekarang step by step dulu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang salah satu yang paling penting, konten saya itu belum konsisten. Saya membuat konten tuh belum konsisten. Bisa dibilang kadang upload, kadang enggak, kadang upload, kadang enggak. Jadi saya ingin ngekonsistenin dulu si kontennya itu. Ingin ngekonsisten dulu. Terus yang ketiga, ini juga penting, saya membuat konten YouTube itu belum terlalu serius
atau belum seseriusmu, masih sekedar hobi mungkin, sekondari atau sebagainya. Jadi ya, makanya saya harus menunda dulu untuk membeli equipment dan memikirkan secara matang. Kalau seandainya udah matang, baru beli equipment, entah itu HP baru ataupun kamera baru. Terus dikarenakan subscribe di channel ini sudah 1000, akhirnya channel saya bisa dimonetisasi. Mantap. Jadi nanti tinggal diproses ya. Tapi untuk monetisasi sepertinya saya bakal menunda dulu ya. Alasannya sama seperti alasan saya menunda untuk membeli equipment baru. Yang poin kedua dan ketiga. Jadi poin kedua ketiga itu harapan atau tujuan saya untuk kedepannya. Saya ingin konsistenin dulu konten di YouTube saya atau upload konten di YouTube, serta membuat konten secara serius. Itu dulu. Jadi nggak bakal dimonetisasi. Jadi ya pengen konsisten upload konten dengan serius. Tapi sayangnya akhir-akhir ini konten saya betul-betul tidak konsisten ya. Ditambah saya buat kontennya pun belum bisa serius banget. Ya nantilah bakal saya usahakan, mudah-mudahan bisa buat konten serius dan konsisten. Nah seperti itu ya harapan saya. Semoga bisa, mudah-mudahan ya. Tapi sejujur-jujurnya saya pun meminta bagi yang bisa membantu saya untuk selalu nge-support saya, mulai dari like video, komen, itu biar trafficnya itu naik. Itu sih. Jadi bantu. Meskipun kesannya agak ngemis ya, tapi saya harus jujur ini, jujur ini. Harus ini. Biar meningkat, biar semangat gitu. Kalau misalkan di-share, terima kasih. Udah itu. Terima kasih. Kalau nge-share video, terima kasih. Wah, itu saya senang banget. Semangat langsung bikin videonya. Bikin video langsung semangat. Untuk kritik pun it's fine, gak apa-apa, kritik aja. Saya sendiri senang banget malahan dikritik. Tidak perlu dipuji pun gak apa-apa. Kritik lebih bagus kritik. Biar nanti saya bisa dipikirkan mana yang buruk dan mana yang tidak. Kalau misal dihina, saya dihina. Come here. Jujur saja, hinaan itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan pujian. Bagi saya ya, karena pujian itu bagi saya pribadi ngerasa ketika setelah dipuji itu ada suatu bahagia lah ya. Tentu senang, akan tetapi negatifnya kadang suka lengah gitu, suka ya ngerasa bagus gitu. Dan itu nggak bagus buat konten kreator yang bisa dibilang masih merintis. Kalau misalkan udah gede ya bisa, nggak apa-apa karena udah konsisten. Merintis mah nggak boleh gitu, perlu naik. Tapi kalau dihina, bro, dihina itu manfaatnya nikmat banget. Kayak steroid, boost, langsung. God damn it, bro. Let's go. Semangat gitu. Ada api membara kayak bom nuklir. Boom. Wow, luar biasa pokoknya mah kalau seandainya dihina, come here. Saya semangat langsung.
Mungkin misalkan ya, saya lagi rebahan, terus mood saya udah jelek banget, bisa dibilang, waduh, malasnya tuh mager lah ya. Terus ada notifikasi komen YouTube hater, wah. Semangat maksud. Semangat langsung itu bangkit lagi, bikin langsung video. Meskipun sebelum melihat komentar hater ada di fase males banget ya, pokoknya luar biasa lah komentar negatif, mantap. Kecuali kalau seandainya hatersnya itu karena kesalahan saya sendiri, misalkan kayak kontennya ada blunder, nah itu baru tidak boleh diabaikan, tidak boleh jadikan motivasi ataupun steroid, harus minta maaf. Karena ya dampaknya masif ya, kalau konten kreator dampaknya masif, bahaya banget kalau seandainya negatif ya, dampaknya bakal negatif. Itu wajib banget bertanggung jawab. Dan saya pun harus mempersiapkan diri, karena ya saya sendiri ya manusia biasa, pasti ada kesalahan, pasti dimana kedepannya ada blunder ya. Jadi harus siap-siap untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah itu ya. Mudah-mudahan enggak ya, jadi mudah-mudahan tidak terjadi masalah, dan mudah-mudahan bisa ketika buat konten gitu ya, ketika buat konten bisa berpikir jernih, tidak ada planning negatif. Mudah-mudahan begitu ya. Intinya saya memohon untuk selalu mensupport saya bagi yang bisa, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian kalau seandainya nge-support saya, mulai dari like, komen, ataupun share video. Mantap. Nah, sekarang ke pembicaraan terakhir, mungkin bisa dibilang ya buruk ya, berita yang buruk. Jadi beritanya itu, saya memutuskan bakal berhenti bermain Dragon Ball Legend secara kompetitif setelah anniversary ke-6. Jadi setelah anniversary ke-6 saya nggak bakal mengurus akun lah ya. Kalau seandainya males login, mungkin akun saya dititipin ke orang, entah itu 1 minggu, 1 bulan, atau lebih jelasnya mah pensi lah ya, pensi. Ini mungkin keputusan yang sangat berat ya, apalagi channel ini berfokus banget ke Dragon Ball Legend. Tapi mau tidak mau saya harus move on, harus yakin bahwa keputusan ini tepat. Alasannya kenapa? Yang pertama, semua yang saya inginkan di Dragon Ball Legend atau pencapaian titel-titel, pokoknya God Rank atau apapun, itu sudah selesai. Jadi semua sudah dapat, mulai dari titel Top Cup, masuk ke God Rank, masuk ke Top 100, pencapaian Legend Ranking dan sebagainya, itu udah saya dapatkan di akun saya ya. Jadi main tuh serasa nggak ada motivasi sama sekali. Itu yang pertama. Nggak ada gairah, nggak ada motivasi, ya anjlok lah. Yang kedua, metanya itu terlalu toksik. Saya nggak sanggup banget setiap update karakter baru tuh terlalu autopilot, dan saya nggak suka, nggak sanggup, nggak suka saya meta autopilot kayak gitu tuh.
Gak fun, gak fun sama sekali. Saya nggak mendapatkan rasa fun meskipun saya memakai karakter tersebut. Saya nggak dapat fun sama sekali. Males, terlalu autopilot. Main PvP tuh rasanya tuh agak ini dipaksa gitu. Ada dipaksa, terus apa namanya, ngambil napas dalam-dalam kayak nah kayak gitu. Buka APK Dragon Ball Legend pun udah males saya. Gitulah. Nge-lag-nya jangan lupa. Terus grindingnya tuh terlalu gila ya. Waduh, setiap update grinding. Grindingnya tuh nggak main-main. Grinding rate 3 jam, 2 jam kalau betul-betul ingin equipmentnya bagus. Dan itu saya nggak sanggup setiap minggu grinding, nggak sanggup saya. Nggak sanggup. Terlalu banyak grinding game ini. Daripada grinding, lebih baik main game story ya. 3 jam itu udah fun banget 3 jam. Wah, udah cerita, udah progresnya udah jauh ya, ceritanya udah jauh. Wah, fun banget. Ya gitulah, terlalu banyak grinding. Gak sanggup saya. Setiap mau bikin konten harus grinding. Enggak. Itu salah satu faktornya. Dan faktor yang terakhir itu, saya ingin pensi di Dragon Ball Legend ketika masa peaknya atau masa puncaknya. Puncaknya Dragon Ball Legend atau game-game pasti puncaknya di anniversary. Maka dari itu saya ingin pensi di puncak. Jadi jangan sampai pensinya itu gara-gara marah lah ya, rage quit. Enggak. Dulu pun saya sempat pensi sih Dragon Ball Legend pas anniversary ketiga. Kalau itu lebih ke rage quit. Saya betul-betul benci meta Hybrid Saiyan. Dan saya pensi selama 1 tahun. Anniversary ketiga. Enggak, selama 6 bulan saya pensi. Dari anniversary ketiga saya pensi, terus comeback lagi Legend Festival 2021. Akan tetapi main PvP-nya di anniversary keempat. Nah, kalau waktu itu tuh pensinya total ya, pensi langsung uninstall, rage quit saya. Padahal waktu itu masuk top 100 konsisten. Cuman saya udah gak kuat banget metanya hybrid. Stres. Makanya rage quit. Nah, kalau untuk sekarang ya, setelah anniversary ke-6 itu pensinya lebih ke bermain kompetitif. Tetap itu ada dampaknya ya. Jadinya nanti dampaknya itu video-video Dragon Ball Legend itu bakal jarang. Mungkin seminggu 1 kali, 2 minggu 1 kali. Ya pokoknya bakal jarang. Bikin video Dragon Ball Legend ketika niat aja. Karena saya sendiri bikin video sekarang nih ya, Dragon Ball Legend itu dipaksa, bukan kehendak saya sendiri. Makanya konten-kontennya itu bisa dibilang kualitasnya menurun. Saya akui kualitas video Dragon Ball Legend saya menurun karena ya dipaksa. Gak bisa saya gak bisa saya itu seserius dulu lah bikin kontennya tuh, sesemangat dulu ya bikin konten Dragon Ball Legend itu dipaksa saya. Begitu kawan-kawan. Terus kalau seandainya saya terus memaksa meskipun anniversary udah dimulai, nanti dampaknya itu bakal bikin stres saya. Ada kemungkinan saya nggak bakal upload lagi ke YouTube. Pensi mungkin YouTube. Iya. Lama-lama kayak bom lah ya. Bom waktu. Perlahan-perlahan nanti meledak. Ya.
hancur. Makanya saya memutuskan untuk stop Dragon Ball Legend, pangkas. Jadinya channel ini bukan khusus Dragon Ball Legend lagi. Untuk Dragon Ball Legend juga saya ada PR sih sebenarnya ya. Tutorial PVP itu PR saya yang belum saya selesaikan. Dan tetap saya bakal ingat terus itu tutorial PVP. Bagian keempat seterusnya. Cuman andai kata saya nggak sanggup, saya kabari ya. Oh iya, meskipun ya saya bisa dibilang pensi Dragon Ball Legend, tapi tenang, saya sudah memikirkan buat cari penerusnya. Nah, di sini kebetulan ada kandidat yang bakal meneruskan konten Dragon Ball Legend di Discord. Mulai dari konten berita update terbaru, terus ada juga konten mode Tournament of Power dan sebagainya. Ya nanti saya pikirkan atau saya cari, dan saya pun bakal bantu itu konten. Buat kontennya bakal bantu supaya ketika saya pensi, saya udah tidak upload Dragon Ball Legend secara konsisten. Bisa dibilang upload Dragon Ball Legend-nya itu jarang. Masih ada alternatif di channel lain yang bermain kompetitif. Nah, begitu ya mengenai keputusan saya tentang Dragon Ball Legend di channel ini. Saya ingin move on dari Dragon Ball Legend yang asalnya konten-kontennya kompetitif menjadi tidak, dan bahkan diuploadnya jarang. Untuk pengganti konten Dragon Ball Legend, saya ingin bermain game yang bisa dibilang bolehlah gacha, asalkan tidak terlalu gila grinding atau tidak terlalu kompetitif. Contohnya kayak Slime, terus Dokkan, itu kan nyaman gitu, chill gamenya itu, nggak terlalu kompetitif, nggak terlalu gila grinding. Jadinya saya pertahankan gamenya, nggak bakal pensi kayak Dragon Ball Legend. Atau enggak game-game yang kalau bisa non gacha ya. Kalau bisa cari game mobile yang non gacha. Kalau bisa. Tapi saya udah ada kandidat game non gacha yang ada di mobile game. Meskipun tujuan saya pengennya game PC. Pengen PC. Game PC, game PS5. Kebita asli. Kawan-kawan saya, aduh, kebita banget ke orang-orang yang mainin game-game PS5. Apalagi kayak di Elden Ring ya. Sekarang udah ada DLC lagi. Terus Elden Ring kemarin sempat ramai banget gara-gara Kai Cenat. Kai Cenat itu salah satu streamer Twitch paling populer. Orang itu memainkan Elden Ring, maraton Elden Ring, gila, sampai 1700 death. Non-stop itu streaming non-stop selama 1 minggu. Gila itu orang. Orang mah kan biasanya main Elden Ring itu tamat tuh 3 hari atau 4 hari lah ya. Ini sampai 1 minggu, death 1700. Wah, kocak. Jerak rame itu, aduh. Rame si Kai Cenat main Elden Ring. Terus ada lagi GTA 6. Kebita. God damn it. Jujur, ingin banget itu game kayak gitu. Mudah-mudahan lah bisa nanti ke depannya. Mantap. Kalau kebeli langsung lah, tidak usah berlama-lama, tidak usah menahan diri, streaming langsung di YouTube. Mantap, streaming atau buat video langsung di YouTube. Nah, itu untuk game-game ya. Udah banyak lah game-game yang saya rencanakan. Dan selain game pun saya banyak sekali juga konten-konten, contohnya kayak vlog,
Nah ini nih konten vlog. Banyak yang nanya di DC, Mang kapan konten vlog? Mang kapan konten vlog? Nah sekarang saya jawab ya. Udah saya pikirkan, udah selalu saya pikirkan ini konten. Bahkan nih ya, awal-awal bikin channel ini itu nggak berfokus ke Dragon Ball Legend, nggak sama sekali. Fokus utama dari channel ini itu konten entertainment ataupun vlog. Jadi konten entertainment, vlog, mungkin ada gamenya itu. Bisa-bisanya jadi konten Dragon Ball Legend. Bisa dibilang channel ini tuh ke jalan yang sesat. Aduh. Jadi setelah pensi Dragon Ball Legend, saya ingin meluruskan lagi ke jalan yang benar di channel ini. Konten greget seriusan. Kenapa bisa-bisanya jadi Dragon Ball Legend? Aduh. Ya intinya udah itu saya pikir konten vlog pun saya pikir tenang saya pikir selain konten game dan vlog, saya pun berencana buat konten hiburan ataupun entertainment. Bahkan saya sendiri rencana kemarin ya ingin membuat secepat mungkin konten entertainment. Soalnya di minggu-minggu kemarin tuh hip hop industri sedang heboh, diss track atau rap battle antara Kendrick Lamar sama Drake. Wah, gila. Saya sendiri sebagai pencinta hip hop betul-betul hype banget itu rap battle antara Kendrick Lamar sama si Drake atau BBL Drizzy ya. BBL Drizzy. Kendrick Lamar luar biasa banget. Wah, gila itu. Pantas dibilang raja LA ya, raja Los Angeles, rapper terbaik di Los Angeles di generasi sekarang. Pantas banget. Gila, liriknya terlalu berat banget itu. Euphoria, terus apa itu teh? Meet the Graham. Meet the Graham sih yang paling parah mah. Meet the Graham itu telak banget ngehancurin si Drake atau si BBL Drizzy. Andai kata si tuduhan dari Kendrick Lamar nyata, Meet the Graham bakal horor banget itu diss track. Horor. Tapi Drake pun diss tracknya bagus. Mulai dari Push Up, terus Family Matter itu bagus. Bahkan saya sendiri tidak menyangka loh Kendrick Lamar pas diss tracknya Euphoria itu dibalas. Itu saya nggak nyangka dibalas sama Family Matter. Gak nyangka si Drake ngebalas diss track dari lagu Euphoria. Gak nyangka. Tapi nyatanya ketika dibalas, Kendrick Lamar ngerilis lagi diss track yang lebih kejam, yaitu Meet the Graham, lalu ditutup sama Not Like Us ya, OVO yang itu. They not like us, no like us. Lupa. Pokoknya mah diss track terakhir Kendrick Lamar itu ditutup sama diss track terakhir sama Kendrick Lamar. Itu rencana saya ingin buat itu sebenarnya, ingin buat perasaan fans Drake tuh kayak gimana, perasaan fans Kendrick Lamar itu kayak gimana. Ingin buat itu. Cuman kehalang sama konten Dragon Ball Legend. Sayang banget.
Nah begitu ya untuk update perkontenan. Nanti saya jelasin lagi secara lebih detail di konten channel update. Konten channel update saya bakal rilis setelah anniversary, dan ada kemungkinan channel saya pun namanya diganti, bukan Maya. Ya seperti itulah. Oke, seperti itu mengenai video kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nge-support channel ini, mulai dari subscribe, like, komen, maupun share video. Dan kedepannya mohon bantuannya, mohon supportnya buat perkembangan channel ini, bagi yang bisa ya, bagi yang mau. Alright, terima kasih yang sudah menonton, and ciao.